gara-gara Ziryab kemudian pengajian di Andalus ataupun kajian ilmiah dan lain sebagainya itu meredup sehingga masyarakat Andalus katakanlah bergelimang maksiat ataupun yang itu otomatis terbayang hari ini kalau udah masalahnya musik dan konser musik ya ke sana gitu loh. Di situ ada ikhtilat, kemudian di situ ada joget-joget di tempat, kemudian setelah itu mungkin atau di saat yang sama juga ada khomer dan semacam-macam gitu ya. Apakah itu yang berjalan di Andalus saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih bersama saya Umar El Rozi di channel Sirah TV. Khususnya di podcast SCI kita akan kembali berbicara seputar ilmu Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tentunya masih bersama guru kita ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, kita masih akan coba singgung dengan materi sebelumnya Ustadz ya, yang kayaknya cukup responnya banyak tuh dan beragam. Salah satunya adalah yang menarik ini Ustadz, ketika kita kemarin membahas tentang fakta sejarah tentang isu musik ya, ini ada komentar yang menurut saya menarik dan mungkin butuh antum perlu tahu itu, bahwa ketika ada ulama yang menyebutkan bolehnya musik, itu seolah menjadi senada dengan dia mendukung para pemusik gitu Ustadz. Antum responnya gimana Ustaz? Jadi ketika membolehkan sama juga dengan mendukung ya para pemusik, bahkan musik dengan konotasi yang hari ini gitu. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Kita ketika berbicara tentang sejarah, kan yang sebenarnya judul besarnya adalah kita mengangkat fakta kan. Artinya secara fakta gitulah. Terkait dengan musik ini, memang ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, kan gitu, atau membolehkan lah bahasanya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, kan gitu. Itu kan fakta. Nah, kan di sini kita perlu dong untuk lebih mendetailkan. Pertama, kita tuh perlu dapatkan gambaran yang namanya nyanyian atau musik bagaimana dimainkan pada zaman itu seperti apa, kan datanya begitu. Kan ini yang jarang kan sebenarnya, mendapatkan gambaran tentang bagaimana yang disebut dengan musik dan nyanyian itu dipraktekkan dan dimainkan, kan gitu. Jadi jenis musiknya seperti apa, kapan dimainkannya dan bagaimana, dalam suasana seperti apa. Dan kemarin kita lebih meng-highlight di istana lah ya. Karena katakanlah istana itu kan penguasa kan istilahnya di situ yang ada gitu. Dan penguasa itu ya pada dasarnya dia tidak punya, katakanlah siapa sih yang bisa membatasi penguasa kan, pada umumnya kan sesulit itu, sehingga kalaupun nih dugaannya ya, kalaupun kemudian itu dipraktekkan dengan cara yang paling liar sekalipun, itu bisa gitu loh. Nah, misalnya dengan dikonotasikan musik hari ini pun bisa begitu ya? Ya artinya kita harus dapat gambaran yang jelas, faktualnya gitu. Supaya kemudian baik nanti yang mengharamkan ataupun yang membolehkan, ini kan berdasarkan pendapat para ulama dahulu kan. Tentu saja pengalaman para ulama dahulu atau ketika para ulama dahulu itu menyampaikan pendapatnya, itu kan berdasarkan praktek yang ada kan. Baik itu yang mengharamkan ataupun yang membolehkan. Tidak mungkin dengan gambaran praktek yang ada hari ini. Ya kan gitu. Dan itu juga kalau tidak salah jadi bagian perangkat untuk membuat fatwa saat ya. Kondisi hukum, bukan kan, cuma nas maksud kami. Karena dalam masalah proses pengambilan atau penetapan sebuah hukum fikih kan otomatis harus ada tasawur, harus ada deskripsi, harus ada gambaran. Ya nggak mungkin tanpa seorang ahli fikih atau ulama akan menetapkan suatu hukum tanpa ada background yang jelas tentang
kondisinya itu, dan pasti harus detail gitu loh. Enggak meraba-raba gitu loh. Ya itu yang dibutuhkan gitu loh, itu dibutuhkan. Maka sebenarnya ini disclaimer ya, kita harus disclaimer dulu. Jadi pembahasan kita itu mencoba bagaimanapun untuk mengangkat fakta bahwa memang perbedaan ini ada. Perbedaan pendapat ini ada. Mengharamkan dan membolehkan ya. Iya, gitu loh. Membolehkan atau mungkin istilahnya menghalalkan sekalipun. Ya memang ada. Nah, keberadaannya itu seperti apa lah? Ini tugas kita untuk menjelaskan, kan gitu loh. Artinya ini yang coba kita ingin angkat seperti apa, gitu loh. Jadi ranahnya Sirah TV ini tidak sedang membahas hukum ya. Proses sebuah pengambilan keputusan hukum tidak sedang itu. Itu kan ahli fikih, ahli usul fikih. Monggo gitu loh. Nah, kita kan sedang membahas fakta sejarah ya. Gitu loh. Jadi tidak otomatis kalau ngomongin ada yang membolehkan tuh bukan berarti dia penikmat musik Ustaz ya. Ya, apalagi kemudian ini juga disclaimer berikutnya. Kerangka besarnya kan kita kan sebenarnya sudah sebutkan di awal, dan itu perlu ditegaskan mungkin atau diulang gitu, bahwa permasalahan besarnya sebenarnya secara umum ini yang mengharamkan atau membolehkan secara mutlak, baik itu lagu ataupun alat musik. Yang problem itu di sini sebenarnya, problem yang jelas dari awal problem itu, kalau ada yang mengharamkan secara mutlak atau membolehkan secara mutlak, itu bermasalah jelas dua-duanya gitu loh. Karena memang faktanya gitu loh. Yang nyanyi di hadapan Rasulullah ada. Dan memakai rebana itu ada. Itu faktanya. Yang Anjasya itu bernyanyi yang disebut dengan Huda gitu loh. Kemudian yang 2 anak perempuan itu bernyanyi, itu kan dalilnya sahih semua. Hadisnya sahih. Gitu. Bahkan lebih kuat dari hadis Ma'azif dalam mu'allaqatnya Bukhari. Iya. Gitu, oh iya dong. Nah, kalau yang tahu hadis insya Allah ngerti ini. Dan lagi-lagi itu fakta sejarah. Ya emang itu fakta, gimana enggak kalau gitu. Baik Ustaz, kita akan cut sampai di sini Ustaz. Kita itu disclaimer lah gitu. Kita coba pengen bahas di fakta sejarah berikutnya yang sebenarnya ini isu sudah lama Ustaz. Bahwa ada satu sosok di Andalus yang disebut-sebut sebagai sebab runtuhnya Andalus ya. Ada satu nama nih. Ini kayaknya catatan ini cukup banyak ditemukan di media sosial atau di catatan bahkan artikel-artikel gitu. Yang kaitannya dengan musik, bahwa dia dikenal sebagai seorang pemusik, Ziryab kalau tidak salah ya. Bukan hanya dikenal. Jadi? Iya, dia bapaknya musik Andalus bahkan Eropa kemudian. Tapi catatan berikutnya tadi bahwa dia menjadi sebab runtuhnya Andalus bagaimana Ustaz? Nah, atau sebelum tentang sebab runtuhnya Andalus, kita pengen tahu Ustaz, siapa sebenarnya itu tadi? Ziryab. Ziryab itu gelar, julukan. Jadi Ziryab itu sejenis burung gitu yang punya suara, ya kalau kita tuh gacor lah suaranya itu, merdu gitu, indah gitu lah. Sehingga kemudian dia dijuluki Ziryab gitu lah. Nah, namanya Ali bin Nafi. Dia berdarah Kurdi. Kurdi. Jadi bukan Arab, Kurdi dia, gitu lah. Tapi dia hidup di lingkungan di Baghdad, gitu ya. Artinya di lingkungan elit Baghdad sebagai katakanlah pelayan atau mungkin latar belakangnya bisa jadi budak. Gitu. Ya. Artinya latar belakang keluarganya, gitu loh. Tapi ya di lingkungan keluarga bangsawan gitu artinya sebagai pelayan di bangsawan. Dan Ziryab ini ada 2 versi pendapat bahwa dia ini talenta musiknya itu diasah oleh Ibrahim Al-Musili atau putranya Ishaq bin Ibrahim Al-Musili. Yang manapun di antara dua-duanya ini maestro. Ya, ini namanya juga di episode sebelumnya disinggung. Iya, Ishaq bin Ibrahim Al-Musili, ya. Atau ayahnya Ibrahim Al-Musili, ya. Dari segi usia memang sebenarnya tidak jauh lah antara Ishaq Al-Musili dengan Ziryab ini. Cuman memang ada perbedaan versi ya, riwayat lahirnya kapan, dan cukup jauh ininya rentangnya antara 160
Hijriah atau 170 Hijriah gitu ya. Sementara Ishaq al-Musili kan 145 gitu ya. 155 Hijriah. Jadi dengan tadi yang paling dekat aja berarti ada jarak sekitar 6 tahun lah, lebih muda daripada Ishaq al-Musili. Saya menduga sebenarnya ia berguru kepada dua-duanya. Pertama kepada Ibrahim al-Musili karena sangat mungkin lebih mungkin menjadi guru menjadi murid dari Ibrahim al-Musili. Tapi kemudian setelah Ibrahim al-Musili meninggal atau semasa Ibrahim al-Musili sudah tua gitu, ya kemudian juga berguru kepada Ishaq al-Musili sangat mungkin. Anaknya, Yang jelas ada di lingkungan itu intinya Ziryab itu. Dan Ziryab yang bisa dikatakan disepakati oleh riwayat-riwayat yang ada, kenapa dia kemudian jadi ke Andalus? Karena penampilan dia di hadapan Harun ar-Rasyid. Kenapa, Ustaz? Iya, dia ini kan atau Ibrahim al-Musili sebelumnya itu kan memang dia mengumpulkan talenta-talenta musisi yang hebat-hebat gitu ya. Dan itu harus penyair ya, saya tegaskan. Penyanyi pada masa itu ya pasti jago syair semua. Ya karena saya tegaskan bahwa memang kalau kita bicara masa itu yang namanya penyanyi itu ya bahan bakunya ya syair. Terus yang dinyanyikan apa kalau bukan syair? Pada saat itu nggak terbayang gitu lah, nggak ada itu. Ya silakan baca, bisa ditemui dalam bukunya Mulla Ali Qari juga mengangkat itu gitu, mengangkat aspek itu. Fathul Asma di Syarhi As-Sama contohnya gitu ya. Nah dan lain-lain lah. Yang jelas Ziryab ini gitu ya, itu salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Ibrahim al-Musili atau Ishaq al-Musili gitu ya. Ya bisa dua-duanya karena memang di keluarga itu. Suatu ketika Harun ar-Rasyid itu minta gitu loh untuk ada talenta baru lah, mana hasil didikanmu gitu loh, untuk kemudian menampilkan kehebatannya dalam bernyanyi. Ya makanya dia angkatlah Ziryab gitu ya. Begitu Ziryab tampil, ternyata memang Ziryab ini memukau sekali sampai Harun ar-Rasyid luar biasa gitu. Mungkin setidaknya ada 2 atau mungkin lebih gitu 2 kali penampilan. Nah, jadi kalau dari segi usia gitu ya, kan Harun ar-Rasyid itu meninggalnya 193 gitu ya. Ini penting loh tahun-tahun ini supaya kita ngerti gitu loh. Duduk perkara dan ada kaitannya dengan tadi masalah kedua yang dikaitkan ya, selalu dikaitkan bahwa Ziryab itu penyebab keruntuhan Andalus. Itu adalah tahun 200-an ya. Ziryab. Iya, Ziryab itu tahun 200-an di Andalusnya. Okay. Jadi taruhlah kalau penampilan Ziryab di hadapan Harun ar-Rasyid itu di tahun 190-an saja gitu kan. Berarti Ziryab itu paling tinggi dia berusia 30 tahun atau bahkan di bawah itu, sangat mungkin untuk di bawah, masih 20 tahunan. Kalau di 190 gitu loh. Nah, intinya memang dia masih sangat muda saat itu. Tapi penampilannya sangat memukau Harun ar-Rasyid dan itu yang membuat disebutkanlah bahwa kemudian itu ada gesekan dengan gurunya. Mungkin Ziryab tahu diri lah, ya udah aku yang keluar aja dari Baghdad kan gitu. Cuman bahwa Ziryab itu bisa memukau Harun ar-Rasyid itu menjadi berita besar. Ya iyalah. Kebayang aja ini kan yang namanya berita yang terkait dengan orang nomor 1 kan pasti selalu rame kan. Apalagi dalam hal ini kan gitu, artinya talenta yang sangat besar. Jadi kemudian Ziryab ini keluar dari Baghdad. Dia tadinya ya yang jelas keluar dari Baghdad kemana gitu loh. Ya Ziryab bukan tidak biasa main. Yang namanya permainan lagu seperti ini itu bukan hiburan jalanan gitu loh. Jangan dibayangin di jalan. Ini yang harus kita pegang juga ini. Apalagi tadi di lingkungan khalifah ya. Artinya Jadi jangan berpikir kemudian yang namanya Ziryab itu kemudian bikin ya kayak ngamen lah atau dia bikin acara dari kampung ke kampung gitu kan. Bukan kelasnya Ziryab. Ziryab mah dia keluar dari Baghdad berarti kan harus ke penguasa yang lain. Dan saat itu kan rivalnya Baghdad kan ke Andalus gitu loh. Makanya dia ke sana dan yang penting dan diterima, Ustaz.
Nanti dulu, yang penting maksudnya Ziryab itu disebutkan ada korespondensi dengan amirnya Andalus. Saat itu kan Andalus bukan khalifah ya, belum menggunakan istilah khalifah, amir tertingginya gitu ya. Ya itu masalah fikih lah gitu dan politik lah otomatis. Nah, jadi dia mengirimkan surat waktu itu yang menjadi amir Andalus, memimpin Andalus itu Al-Hakam bin Hisham gitu ya, bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Al-Hakam Ar-Rabadi itu terkenalnya. Nah, itu Al-Hakam Ar-Rabadi, coba bayangkan, itu menjawab, membalas suratnya dan kemudian pokoknya kami siap menyambutmu. Ibaratnya karpet merah disiapkan. Itu artinya berita tentang Ziryab di Baghdad itu memang sudah sampai ke Andalus. Dan ingat Andalus itu selalu berusaha berada di level rivalitas dengan menjadi rival Baghdad dalam hal apapun. Begitu Ziryab keluar dan kemudian disambut betul, gitulah. Masalahnya ketika menjelang masuk ke Andalus, Al-Hakam Ar-Rabadi meninggal, gitu loh, tahun 202 atau berapa gitu ya, Hijriah gitu. Nah, penggantinya itu Abdurrahman II atau Abdurrahman Al-Awsat. Kan ada 3 Abdurrahman besar di Andalus itu. Ad-Dakhil. Yang pertama Ad-Dakhil, kemudian yang ini Abdurrahman Al-Awsat, Abdurrahman bin Hakam bin Hisham bin Abdurrahman, kan gitu. Nah, nanti ada Abdurrahman An-Nasir yang khalifah. Itu. Nah, jadi Abdurrahman Al-Awsat ini melanjutkan. Karena tadi pada dasarnya memang ada rivalitas dengan Baghdad. Ya sudah disambut. Dan disambutnya luar biasa. Karpet merah. Di usia kurang lebih 30 tahun itu seorang Ziryab itu. Dan memang permainnya di level itu saat berarti ya? Memang di level dari itu. Khalifah ke khalifah. Jadi bukan jangan berpikir yang namanya Ziryab itu dengan musiknya itu kemudian menjadi katakanlah panggung koplo atau dangdut di mana-mana gitu. Enggak begitu. Saya jadi tidak membayangkan saat berarti kan itu ya secara kualitas liriknya juga pasti top banget ya karena seorang penyair. Kualitas syairnya. Iya, kalau bahasa sekarang lirik saja. Iya, otomatis jadi lirik, otomatis jadi liriknya, kemudian instrumennya gitu ya. Iya. Dan suaranya termasuk. Jadi komposisinya, kemudian ya instrumennya dalam arti kemudian arrangementnya, kemudian suaranya jelas. Kan kalau hari ini kan musisi ada yang pinter nyanyi nggak bisa bikin lirik kan gitu ya. Atau bisa bikin komposisi nada dan sebagainya nggak bisa bikin suara termasuk. Nah ini menyatu ya Ziryab. Ziryab menyatu. Kalau kita bicara di aspek musiknya itu, dan dia memang seorang katakanlah kreator atau inovator yang luar biasa. Kan dia lah waktu itu yang namanya istilahnya gitar ya kalau sekarang berarti. Itu kan senarnya cuma 4. Dia yang kemudian menambah senar kelima. Ukulele kalau sekarang. Senar 4 itu ukulele. Iya. Nah dia yang nambah menjadi 5. Kemudian untuk memetiknya itu gitu lah. Jadi dulunya kan pakai kayu. Dia yang kemudian menggunakan cakar burung elang gitu loh. Gitu loh. Untuk mengeluarkan suara yang lebih merdu dan itu dia rendam dalam minyak gitu selama sekian bulan kemudian baru dipakai gitu loh. Saya kemudian hari ini ya. Kayak gitaris hari ini pakai itu tuh. Oh iya. Iya, kayak istilahnya ada sendiri rasa komposisi. Itu dia yang pakai sehingga kemudian memunculkan suara yang lebih lembut dan lain sebagainya gitu dan seterusnya. Ya saya nggak kurang ngerti lah masalah itu. Dan telinga kasar kan telinga cupu gitu ya. Artinya kalau pakai Bose ya udah cukup lah gitu ya. Gitu. Nggak usah Harman Kardon gitu. Audio dia. Oke. Gitu ya. Jadi intinya itu diantaranya yang paling jelas. Itu paling masyhur itu. Itu sampai ke Eropa kemana kan. Dan dia kemudian membuat akademi musik. Diberi ruang memberikan akademi musik. Melahirkan musisi-musisi baru. Oh, iya. Dia dalam hal ini kayak semacam pemandu talenta lah kalau sekarang itu.
gitu ya. Jadi kayak Ibrahim Al-Musili kayak gurunya. Jadi kan itu pemandu talenta. Dia melahirkan talenta-talenta baru di Andalus. Gitu loh. Kalau sekarang coach statusnya. Iya, dan dia termasuk otomatis yang belajar kepada dia itu dari Eropa. Itu diakui oleh Eropa kok. Gitu tentang Ziryab itu. Saat ada catatan nggak saat musik yang dimainkan Ziryab saat itu, apakah musik yang hari ini orang sebut musik Islami gitu ya, gambus dan sebagainya, itu ada catatan sampai sedetail itu nggak saat? Ini istilah yang agak susah ini. Musik Islami itu Nggak ada maksudnya batasannya gimana? Ya sebenarnya kan puisi itu kan ada puisi ada puisi zuhud gitu, ada puisi ghazal, ada artinya yang sifatnya romantis lah gitu, ada puisi macam-macam gitu lah. Dan itu kemudian bisa dinyanyikan tergantung suasana atau permintaannya seperti apa gitu lah. Jadi kalau huda itu kan untuk menyemangati perjalanan kan gitu ya. Jadi tergantung suasana. Ya? Iya. Ada genrenya yang berbeda-beda lah gitu ya. Ya, tapi jangan dimasukkan ke istilah lagu Islami atau musik Islami karena kan itu istilah sekarang untuk membedakan dari berbagai genre musik kan gitu. Oke lah gitu ya. Yang penting seperti itu. Ya, jadi sebenarnya dasarnya lebih ke genre syair itu sendiri gitu, puisi itu sendiri. Nah gitu ya. Nah tapi satu hal yang perlu dicatat. Apa itu, Ustaz? Bahwa seorang Ziryab itu sampai di level itu bukan semata-mata karena dia atau apalagi kemudian berada disebut dengan nudama nadim. Nadim itu artinya orang yang ring satunya khalifah ataupun di level itu gitu. Teman minum lah kalau teman ngopi kalau sekarang itu teman ngopinya gitu loh. Bukan yang megang pendidikan saat ya? Apanya? Nadim juga. Oh, iya. bukan ya. Nanti disepil nanti. Oke. Ya, lain itu. Nah, itu bukan artinya bukan hanya karena itu, gitu ya. Karena memang katakanlah kelebihan seorang Ziryab itu. Dan kemarin kan kita angkat juga Ishaq Al-Musili itu kan kelebihannya bukan hanya di situ. Jadi sebenarnya tingkat pendidikan seorang musisi itu jangan diremehkan sebenarnya kalau kita lihat baca latar belakangnya. Kemampuan bahasanya. Kalau kemampuan bahasa pasti itu karena dia pasti penyair, gitu lah. Pasti penyair, ahli dalam menyair gitu. Karena kalau tidak bisa, kalau dasarnya syairnya jelek, itu khalifah akan membuang. Nggak akan mungkin gitu loh, itu diterima gitu. Itu satu. Tapi yang lain, yang menarik kalau kita baca profil Ziryab, dia itu menguasai geografi, menguasai sejarah, Yamanas, gitu ya. Bahkan dia artinya dia mempunyai pengetahuan lah, walaupun nggak mesti ahli, punya pengetahuan yang lumayan dalam beberapa bidang, termasuk disebutkan tentang astronomi. Jadi punya pengetahuan tentang itu, sehingga ketika dia menjadi teman ngopi Nadim, gitu, al-muluk gitu ya, atau para penguasa, itu karena enak diajak ngobrol, banyak tema yang bisa dibicarakan, gitu lah. Selain itu. Dan itu memang ya pada zaman itu memang begitu gitu. Mau dibilang apa gitu ya. Dan itu juga pasti akan mewarnai syair-syair yang dilahirkan. Ya pasti, karena penyair kan nyari inspirasinya dari mana. Kalau dia kemudian tidak punya pengetahuan ini dan itu, dia akan garing, kan kering gitu loh. Beda lah penyair yang latar belakangnya memang dia kaya dengan atau ahli sastra secara umum. Kalau dia kaya dengan basic pengetahuannya, dia kan akan melahirkan, kalaupun itu fiksi, imajinasi, luar biasa kan, akan beda kan gitu. Nah, jadi dari sinilah gitu ya. Ya cobalah kalau sekarang mudahnya gitu. Kalau kita ngikuti liriknya Bimbo gitu ya contohnya. Itu kan liriknya banyak ini buat oleh Pak Taufik Ismail kan. Kan beda kan. Gitu ya. Itu menunjukkan memang latar belakang seorang pembuat syair ataupun lirik itu juga sangat mempengaruhi. Nah, jadi Ziryab itu seperti itu. Nah, tadi saya katakan berarti kemudian kalau begitu di majelisnya para amir gitu, penguasa di Andalus itu kan kemudian ada musik. Iya, itu fakta.
Jelas loh ada Ziryab di situ. Yeah. Dan Ziryab menjadi Nadim, jadi teman ngopinya gitu loh. Untuk urusan hiburan itu teman ngopinya Amir gitu atau penguasa gitu. Terus bahkan kemudian diberi ruang yang sangat luas gitu, termasuk bahkan sampai melahirkan semacam akademi gitu loh. Melahirkan semacam akademi gitu ya. Nah, artinya memang kemudian itu menjadi berkembang. Bahkan Eropa ya, artinya orang-orang Eropa. Kan orang Eropa biasa secara personal gitu ya. Di luar urusan politik kan biasa berhubungan dengan Andalus gitu, dengan Cordoba kan itu. Nah, yang jadi persoalan kemudian dari sinilah muncul sebenarnya bukan dugaan kalau menurut saya. Kalaupun dugaan terlalu kejam gitu kalau sampai pada tahap menempatkan Ziryab sebagai penyebab, bahkan dianggap bukan sekedar bagian dari unsur atau faktor yang menyebabkan, tapi seakan unsur utama, penyebab utama keruntuhan Andalus. Kalau bagi saya yang pada dasarnya tertarik dengan sejarah ya, ungkapan seperti ini kan sangat berbahaya. Kenapa? Berbahaya dalam arti membuat kita tidak mengerti sejarah kita bahkan. Dan kita tidak bisa mengambil ibrah dari sebuah sejarah gitu. Padahal inti dari sejarah itu kan pelajaran bagi kita gitu ya. Apa iya masalah keruntuhan Andalus itu katakanlah faktor paling utamanya adalah sosok Ziryab dengan musiknya. Kan gitu. Kan sederhananya begini, berarti kalau tidak ada Ziryab dan musik, berarti kita tuh akan maju dong kuat. Yeah. Apakah juga iya? Sekarang kalau tidak ada musik, kemudian suatu masyarakat otomatis kuat? Nggak salah. Saya tidak menafikan bahwa apakah ada pengaruh gitu loh kehadiran Ziryab dan musiknya terhadap budaya masyarakat Andalus, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kalau masalah pengaruh pasti ada gitu ya. Dalam arti kalau kita bicara apakah ada pengaruh negatifnya? Mungkin ada. Gitu ya. Sangat mungkin ada kan gitu. Afan, di zaman Ziryab itu kondisi keilmuan Andalus kayak gimana? Nah itu termasuk Baghdad. Ya jangan tanya. Maksudnya gini, kita Andalus aja lah, jangan Baghdad lagi. Karena kan Ziryab sudah ada Andalus dan kemudian Ziryab disebut sebagai penyebab runtuhnya Andalus. Bahkan saya pernah ngikuti salah satu video itu yang dikatakan bahwa setelah Ziryab gitu, pengajian di Andalus kemudian jadi meredup gitu loh. Karena masyarakat kemudian sibuk dengan hiburan, dengan musik. Itu yang saya katakan, emang Ziryab itu main dari kampung ke kampung gitu kan, genjring kayak gini. Itu enggak ada saat itu, enggak level lagi gitu loh. Dan kemudian apakah memang karakter yang namanya penampilan musik itu seperti itu pada zaman itu? Enggak kok. Jadi musik itu adalah hiburannya para nubala gitu, para bangsawan gitu di level itu, dan dengan segala katakanlah protokolnya dan lain sebagainya. Oke lah, itu kemudian melampaui batas atau tidak tergantung kepada orangnya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Bayangkan Harun ar-Rasyid, Al-Mansur itu selain ada hijab, jaraknya 6 meter loh dari hijab ke dia. Dan dari hijab ke musisinya gitu loh. Dari ada hijab kemudian ada jarak 6 meter. Dan itu tergantung kepada orangnya gitu. Tapi secara umum ya memang begitu gitu. Jadi kalau kemudian gara-gara Ziryab kemudian pengajian di Andalus ataupun kajian ilmiah dan lain sebagainya itu meredup sehingga masyarakat Andalus katakanlah bergelimang maksiat ataupun yang itu otomatis terbayang hari ini kalau udah masalahnya musik dan konser musik ya ke sana gitu loh. Di situ ada ikhtilat, kemudian di situ ada joget-joget di tempat, kemudian setelah itu mungkin atau di saat yang sama juga ada khomer dan semacam-macam gitu ya. Apakah itu yang berjalan di Andalus saat itu kan gitu loh. Ini yang menurut saya membuat kita tidak bisa mengambil faedah dari sebuah sejarah dan kemudian ya berbahaya kalau kita mengambil kesimpulan semudah itu gitu. Kita yang jelas akan menzalimi sosok Ziryab sendiri.
Kita tidak setuju dengan Ziryab dalam arti dan sebagainya, artinya berada di pihak secara pendapat pandangan dengan musik, tidak setuju dan sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian kita membangun fakta tentang Ziryab lebih dari apa adanya dong. Ya kan nggak boleh. Kita berbeda dengan siapapun, bahkan ketika kita berbeda dengan orang kafir sekalipun, tapi kan kita tidak boleh menzalimi dia. Gitu loh. Bahwa kemudian kalian dengan segala kesesatan dan kesalahan kalian itu kalian itu begini-begini, padahal mereka tidak begitu, kan nggak boleh, kan tidak boleh itu. Ya. Ingat loh, di sini pentingnya tadi saya katakan tahun-tahun itu, tanggal-tanggal itu, karena kita akan paham. Ini saya gunakan secara konsep-konsepnya Imam Sufyan Tsauri. Sebagai ahli hadis, beliau mengatakan lamma ista'mal ar-ruwat al-kadhib ista'malna lahum at-tarikh. Ketika para perawi itu mulai menggunakan dusta, kebohongan dalam riwayat mereka untuk memasukkan pandangan mereka dan sebagainya dengan segala kepentingannya, maka kami atasi mereka dengan sejarah, dengan tanggal, dengan tahun, dengan apa? Itu Sufyan Tsauri. Makanya penting sejarah tadi itu. Dalam pemahaman hadis saja penting. Gitu. Begini, Ziryab itu meninggal tahun 234, sekitar itulah. 232, 234. Ya biasalah perbedaan dikit lah. Dan itu masih di masa Amir Abdurrahman Al-Awsat. Gitu ya. Andalus, kalau kita bicara runtuh secara politik totalnya, akhirnya itu tahun 897 Hijriah. 800-an. Iya, 1492. Ini kita berbicara Ziryab itu. Ziryab jedanya itu 600 tahun. Ziryab itu masih di tahun 800-an Masehi. Granada runtuh itu tahun 1492. Sistem pemerintahan ya. Iya, artinya secara politik Andalus itu hilang, Islam itu hilang dari Andalus, dari Spanyol Portugal secara total itu di 1492. Ziryab itu tahun 800-an. Jadi masih ada jarak 600 tahun. 600 tahun. Oke, itu kan puncaknya. Tapi kan Andalus sudah mulai kita mulai masa kacaunya Andalus. Masa kacau Andalus itu di tahun 450-an. Kita ambil lah. 450-an, 430-an, 440-an kan pengumuman penghapusan khilafah Bani Umayyah di Andalus itu kan tahun 430-an Hijriah. Berarti kan itu kan puncak mulai perpecahannya, kekacauannya gitu loh. Ya mulailah, bukan puncak, mulainya. Kurang lah, ambillah 450-an. Itu kan artinya 200 tahun setelah Ziryab. Kalau memang iya tadi bahwa Ziryab dengan musiknya kemudian langsung merusak masyarakat Andalus, kemudian pengajian berhenti dan sebagainya. Untuk sampai ke masa kacaunya aja masih 200 tahun. 200 tahun itu lama loh. Iya, usia kita aja belum. Artinya kalau kita bicara efek, itu panjang sekali, jauh sekali efeknya gitu loh. Saya tidak menafikan adanya efek dari budaya yang terbangun gitu dari Ziryab, ya nggak mungkin enggak gitu lah. Tapi kalau kemudian itu menjadi penyebab utama kan bahasanya runtuhnya Andalus. Bukan kacau masa Tawaif gitu, runtuhnya Andalus. Itu kan terlalu berlebihan, sangat berlebihan. Bahkan perlu dikatakan, ini fakta sejarahnya, bahwa keilmuan di Andalus, gitu, keilmuan, termasuk keilmuan Islam sendiri, itu belum nyampe puncak matangnya di Andalus ketika Ziryab itu ada. Jadi justru setelah Ziryab itu kemudian itu masa matangnya gitu. Lah coba kita lihat matangnya fikih Maliki di Andalus. Itu setelah masa Ziryab justru. Di masa Ziryab itu semasa dengan Yahya bin Yahya Al-Laitsi, dengan Abdul Malik bin Habib. Itu dua orang yang dikenal sebagai perawi Muwatta Malik, gitu loh. Tapi mazhab Maliki belum cukup matang saat itu. Mazhab Maliki itu kan matang di masa-masa Tarlah, Ibnu Abdul Bar, gitu ya. Ibnu Abdul Bar itu tahun 400-an Hijriah.
Di saat tadi mulai kacau justru keilmuan malah matang. Jadi sampai matangnya. Termasuk ada satu nama yang juga kaitan sama musik, sering dikaitkan sama musik. Ibnu Hazm. Iya, Ibnu Hazm dengan Ibnu Abdul Bar itu satu masa. Matangnya keilmuan. Bahkan katakanlah selain fikih tentunya basic dari keilmuan itu kan hadis. Siapa sih yang mengembangkan hadis di Andalus? Baqi bin Makhlad. Bahkan Baqi bin Makhlad itu lahirnya aja di masa akhirnya Ziryab. Gitu loh. Jadi Baqi bin Makhlad itu kasusnya kan terkenal ketika masuk membawa kitab-kitab Ibnu Qutaibah, kemudian setelah berguru dengan Imam Ahmad dan kemudian membawa fikih Syafi'i bahkan. Itu kan dimusuhi oleh beberapa tokoh Maliki, tapi kemudian Amir Muhammad bin Abdurrahman itu yang melerainya dan kemudian memberi ruang untuk mengembangkan keilmuannya, Baqi bin Makhlad itu. Jadi bahkan ilmu hadis di Andalus itu baru mulai gitu loh. Setelah Ziryab. Bagaimana dikatakan gara-gara Ziryab kemudian semua pengajian menjadi orang jadi nggak ngaji dan bla bla bla, kemudian karena itulah runtuh. Sebab runtuh. Ya. Terlalu simplistis dan bahkan ahistoris jadinya. Itu kita menzalimi sejarah loh itu. Dan kemudian kita memaksakan sosok Ziryab sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah permasalahan besar yang sebenarnya itu tanggung jawab banyak pihak. Kalau kita bicara keruntuhan. Gitu lah. Tidak faktual. Luar biasa. Kalau Ustaz, tarik nafas dulu Ustaz. Ini menarik nih ya, Masya Allah. Jadi anomali gitu ya, maksudnya si Ziryab dituduh sebagai sebab runtuh, padahal di saat itu baru mau tumbuh peradaban ilmu terutama. Mau memuncak, bukan mau tumbuh. Keilmuan yang lain, keilmuan artinya sains dan sebagainya. Kita dengar sosok Ibnu Firnas, Az-Zahrawi, itu setelah Ziryab semua. Ibnu Firnas itu tahun 300-an Hijriah. Gitu lah. Az-Zahrawi itu meninggalnya tahun 400 Hijriah, ilmu bedah itu. Gitu lah. Yang di Cordoba itu, Madinat Az-Zahra. Jadi bahkan 150 tahun lebih setelah Ziryab meninggal. Itu katakanlah itu puncak-puncak keilmuan sains dari Andalus. Bagaimana kemudian Ziryab dianggap sebagai penyebab keruntuhan Andalus? Malah kemudian kalau kita tapi ini zalim juga kalau menzalimi sejarah juga kalau mengatakan justru karena Ziryabnya kemudian keilmuan jadi maju. Enggak juga. Enggak begitu juga kan cara pandangnya. Karena masalah kehadiran Ziryab saat itu kemudian setelah itu malah maju faktanya. Kan saya rasa yang menuduh Ziryab sebagai penyebab keruntuhan itu kan tidak melihat ada jarak yang begitu panjang antara Ziryab dengan keruntuhan Andalus atau dengan kekacauannya aja yang itu 200 tahun. 200 tahun itu panjang loh. Oke, ini gitu pentingnya mengingat atau mencatat angka-angka tadi ya. Untuk bisa menarik kesimpulan. Iya, nama-nama besar tadi kayak Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, enggak, itu kan yang belakangan. Kakeknya dulu lah. Kakeknya dulu yang meninggalnya tahun 520-an itu, tahun 400. Andalus semua itu. Andalus gitu. Atau kalau penulis sejarahnya, sejarawan terbesarnya Ibnu Hayyan itu tahun 300-an. Gitu loh. Oke, Afan, saya jeda. Dari semua pendapat fikih nih, kalau mau masuk ranah hukum musik, salah satu nama yang sering dimunculkan yang seolah berseberangan dengan jumhur adalah Ibnu Hazm. Kapan-kapan kita perlu bahas. Memang Ibnu Hazm jelas-jelas memang pendapatnya dalam hal ini gitu. Artinya musik tidak haram tapi memang yang mendebat Ibnu Hazm kan banyak sekali. Dan itu satu-satunya. Nah, ini dia di Andalus. Kita akan bahas next. Ya, spill-nya itu di Andalus itu tidak hanya Ibnu Hazm yang menonjol atau tentang pendapat ini. Ya tentang itu pendapat ini yang menonjol. Ibnu Arabi memang mengharamkan gitu loh. Secara mutlak nama-namanya kita enggak. Bahkan tadi ya sebenarnya yang dalam hal ini yang secara langsung dengan Ziryab ya. Sekali lagi Nadim, teman ngopinya Amir penguasa Andalus itu kan memang kalau hiburan ya Ziryab. Tapi kalau dalam urusan kenegaraan siapa? Gitu ya. Kalau kenegaraan itu kan diantaranya adalah Yahya bin Yahya al-Laitsi. Yahya bin Yahya al-Laitsi itu sudah bisa diambil sebelah mata. Dan kemudian satu lagi Abdul Malik bin Habib. Dua ulama ini itu yang paling dipertimbangkan oleh penguasa karena mereka punya dukungan massa yang sangat luar biasa. Sehingga dianggap di satu sisi kayak rival, tapi di sisi lain mau tidak mau harus bersama ini. Nah, yang menarik Ibnul Farabi
dalam karyanya gitu, dan itu juga dikutip oleh Qadhi Iyad gitu, menyebutkan bahwa Abdul Malik bin Habib itu tidak memandang bahwa musik ataupun nyanyian itu haram secara mutlak gitu ya. Walaupun Qadhi Iyad mengatakan ini nggak mungkin lah Abdul Malik bin Habib membolehkan, karena dia punya buku tentang karahiyatus sama. Tapi kalau karahiyah bisa jadi makruh. Dan ada pendapat, ada riwayat lain dari Ibnul Faradi bahwa Abdul Malik bin Habib sendiri pernah hadir, gitu loh. Artinya kalau memang pada dasarnya mengharamkan, yang dilakukannya nahi mungkar. Tasdi itu. Nggak mungkin enggak. Dan kalau siapapun yang mempelajari tarikh Andalus, terutama di periode-periode ini gitu, bagaimana para ulama Maliki itu bersikap terhadap yang namanya kemungkaran. Oh, keras sekali, dilabrak. Nah, jadi keberadaan Abdul Malik bin Habib itu di situ, dan bahkan pernah mengomentari, san'ati gitu, ahsanu min san'atihi. Jadi pernah mengatakan, kurang lebih maknanya begitu. Itu mengomentari syairnya Ziryab. Dia bilang syairku lebih bagus daripada syairnya Ziryab. Gitu loh. Menarik banget, Masya Allah. Ini sangat-sangat jadi pencerahan sih buat saya, dan saya pikir buat banyak teman-teman yang lain ya, terutama di isu seputar ini ya, yang kayaknya kan beberapa pekan sebelumnya memang lagi lumayan ngehit di media sosial, Ustaz. Oke, Ustaz, jazakumullah khair atas ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bahas masih seputar ini, baik tentang tokohnya ataupun tadi fakta sejarahnya, Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat, dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.